Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, di pertemuan kali ini ya, perkenalkan, nama saya Reno Saputra. Saya diamanahkan oleh pihak sekolah ya menjabat sebagai Wakasek bidang kesehatan. Walaupun untuk kali ini saya diminta oleh pihak panitia untuk menyampaikan sebuah materi sekedar untuk pengenalan, yaitu berkaitan dengan mengenal eskul dan juga organisasi santri SMP Al-Hidayah Boarding School. Anak-anak sekalian, tetap dalam keadaan semangat kali ini ya. Kalau memang kita atau kalian tetap semangat, mari kita lantunkan takbir sebanyak 3 kali untuk mengawali materi kali ini. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, tampaknya anak-anak sekalian, para santri, khususnya santri baru, dalam keadaan semangat. Tentunya kita berharap dalam keadaan keimanan, sehingga dengan keimanan tersebut kita terus ya berpacu untuk berlomba-lomba mencari kebaikan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan eskul dan juga organisasi santri SMP Al-Hidayah Boarding School ini, perlu diketahui bahwasanya kedua poin ini adalah 2 poin yang sangat penting. Pertama adalah eskul. Ya, mengenal eskul SMP Al-Hidayah Boarding School ya, bisa kita lihat di slide ya. Itu ada 2 kategori eskul. Eskul yang pertama adalah eskul wajib. Kemudian eskul yang kedua adalah eskul pilihan. Nah, eskul wajib maksudnya apa? Eskul wajib di sini adalah semua santri baik dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu akan mendapatkan pembinaan ya, pelatihan oleh mentornya atau pembina eskulnya masing-masing secara terjadwal. Eskul wajib yang pertama adalah eskul pramuka. Alhamdulillah, eskul pramuka berjalan dengan lancar ya, diantaranya pembina pramuka itu memberikan materi tentang tali menali, kemudian memberikan materi tentang PBB ya, kemudian memberikan materi tentang ketangkasan dalam menghadapi halang rintang ya, dalam hal ini outbound gitu kan. Alhamdulillah, ini pun bisa membangkitkan semangat ya, kemudian keberanian ya, dan juga ketangkasan. Kemudian ya, eskul wajib selanjutnya adalah bela diri Mosdev System. Ya, bela diri apa sih Mosdev System ini? Tentu saya rasa belum semua orang tahu tentang bela diri ini. Nah, bela diri Mosdev System ini kenapa kita jadikan eskul wajib di SMP Al-Hidayah? Ya, tentu kita tahu bahwasanya kita orang beriman, remaja Islam, maka kita harus memiliki keahlian bela diri. Banyak kejahatan-kejahatan yang sudah ada di jalanan ya, kejahatan yang ada di bus, kejahatan yang ada di kereta, banyak sekali. Tentu hal ini setiap muslim harus memiliki ketangkasan dalam membela dirinya, apalagi untuk membela agamanya. Tentu setiap muslim harus memiliki tangkasan bela diri. Nah, kenapa kita ambil bela diri Mosdev System? Karena memang bela diri Mosdev System ini adalah salah satu bela diri yang mengedepankan cara untuk mengcounter, menghindari dan juga melawan serangan dari musuh. Bahkan bela diri Mosdev System ini disebut juga dengan bela diri jalanan. Artinya bela diri Mosdev System ini selain menggunakan materi bela diri praktis, juga merefleksi diri ketika ada serangan mendadak, dia refleks untuk menangkal serangan tersebut dan melumpuhkan lawannya. Tentu hal ini perlu latihan yang sungguh-sungguh. Kemudian selanjutnya, eskul wajib selanjutnya adalah Arabic Club. Bahasa Arab ini adalah salah satu ciri khas pondok pesantren. Setiap kalian para santri
ya mau tidak mau, ya bahkan memiliki keutamaan tersendiri terkait dengan bahasa Arab. Yang kita tahu bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran, bahkan bahasanya penghuni surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Ketika kita memasuki surga, maka kita akan menggunakan bahasa Arab. Nah, artinya bahasa Arab itu ketika digunakan oleh penduduk surga, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa yang lain yang ada di bumi ini. Kemudian selanjutnya School English Study Club. Ya, di sini ya karena memang kita tidak hanya mencukupkan diri dengan bahasa Arab, kita juga harus pandai menggunakan bahasa Inggris. Ya, meskipun dalam hal ini kita belum mengejar target untuk aktif berbahasa Inggris, paling tidak kita bisa memahami ya dari tulisan-tulisan, artikel-artikel yang berbentuk bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris ini dijadikan atau dinobatkan sebagai bahasa dunia. Ya, tentu hal ini sangat penting bagi kita agar kita bisa mengikuti perkembangan arus globalisasi untuk kejayaan umat Islam. Baik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian eskul pilihan ya itu ada 5. Yang pertama adalah eskul panahan. Alhamdulillah, eskul panahan sudah beberapa kali ini ketika kita mengikuti perlombaan panahan, yang terakhir kita mendapatkan penghargaan juara 2 dan juara 3 tingkat nasional. Alhamdulillah, sebelumnya juga sama ya, kita pernah mendapatkan juara 2 dan juara 3 tingkat nasional juga. Sebelumnya lagi juga pernah. Ya, alhamdulillah, untuk eskul panahan ini para santri memiliki potensi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, bagi kalian yang ingin mengikuti eskul panahan, nanti silahkan bisa mendaftar kepada saya sebagai kesiswaan. Nah, adapun panahan yang kita pakai adalah panahan tradisional. Kenapa kita menggunakan eskul panahan tradisional? Karena memang eskul panahan tradisional ini adalah di mana banyak perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan. Oleh karena itu kita mengejar perlombaan-perlombaan tersebut agar potensi peserta didik di bidang panahan ini bisa berkembang dengan baik. Ya, baik para santri sekalian, eskul yang kedua adalah eskul futsal. Ya, alhamdulillah eskul futsal kita pun sama ya, memiliki keunggulan tersendiri ya, khususnya di Kecamatan Taman Sari ya, salah satu nama kecamatan kita ya di SMP Al-Hidayah Boarding School ini pernah mendapatkan penghargaan ya sebagai juara umum futsal se-Kecamatan Taman Sari. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu eskul desain grafis. Ya, eskul desain grafis ini diharapkan santri yang mengikuti eskul ini dapat mengedit ya sebuah gambar ya, baik itu gambar foto ataupun gambar-gambar yang lain, kemudian didesain dalam bentuk yang indah ya, membuat spanduk, membuat cover buku, membuat lain sebagainya ya. Di sini alhamdulillah dibina oleh pembina desain grafis yang sudah berpengalaman. Kemudian yang keempat yaitu Science Club. Ya, Science Club ya ini adalah salah satu eskul pilihan bagi santri yang memang memiliki potensi atau minat terkait dengan pelajaran sains ya, di mana santri nanti akan diajak ya untuk mencangkok misalkan, atau diajak untuk mengunjungi suatu tempat yang berkaitan dengan sains ya, atau diajak untuk meneliti sesuatu ya dengan menggunakan peralatan-peralatan laboratorium IPA ya, dan lain sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatannya, dan ini sangat salah satu eskul yang diminati oleh para santri. Kemudian eskul pilihan yang terakhir adalah Math Club, yaitu Matematika Club. Ya, Matematika Club ini selain ya untuk matematika, selain materinya itu didapatkan di kelas, hanya saja untuk Matematika Club ini itu tidak terpaku sama materi di kelas. Jadi merumuskan materi khusus lebih kepada nalaria
dalam menganalisa sesuatu, kemudian hasil analisa itu diterapkan dalam ilmu matematika. Misalkan ketika melihat ruangan kelas, kemudian di situ langsung diaplikasikan ilmu matematikanya. Ya, ruang kelas ini luasnya berapa, lebarnya berapa, kemudian nanti juga bisa diagendakan untuk berkunjung ke kampung matematika yang tidak jauh dari lokasi sekolah. Selanjutnya, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya, itu diantara poin-poin eskul, baik eskul wajib maupun eskul pilihan. Nah, oleh karena itu saya minta ya untuk para santri silakan pilih eskul mana yang kalian inginkan ya berdasarkan potensi dan minat yang kalian miliki. Ya, kenapa sih kita harus mengikuti eskul? Ya karena memang eskul ini adalah salah satu bentuk kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, untuk waktu eskul sendiri kita jadwalkan di hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu itu full agendanya adalah agenda eskul. Kemudian apa sih itu eskul? Kenapa sih kita harus mengikuti eskul? Ya, eskul itu adalah singkatan dari ekstrakurikuler, yaitu kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan juga wawasan, serta membantu membentuk karakter santri atau peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Baik, selanjutnya poin kedua adalah mengenal organisasi santri SMP Al-Hidayah Boarding School. Ya, ada 3 organisasi yang diresmikan oleh sekolah. Yang pertama adalah organisasi OSMA. Apa sih itu OSMA? OSMA ini adalah singkatan dari organisasi santri Ma'had Al-Hidayah. Kalau biasa kita dengar di luar sana adalah OSIS. Ya, kenapa OSMA ini menjadi organisasi yang diresmikan oleh sekolah? Karena memang OSMA atau OSIS ini adalah salah satu sarana untuk melatih para santri dalam bidang leadership, di mana di wadah OSMA inilah para santri itu menghimpun ide, ya pemikiran, kemudian menghimpun bakatnya, kreativitasnya, serta minat para santri yang akan dikembangkan melalui organisasi ini. Kemudian dengan berorganisasi ini pun ya diharapkan santri itu dapat mendorong sikap dan jiwa yang semangat kesatuan dan juga persatuan di antara para santri, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses pembelajaran. Selain itu, ya kegiatan atau organisasi OSMA ini juga itu sebagai sarana, ya tempat untuk latihan berkomunikasi, ya menyampaikan pemikiran, sarannya, gagasannya dalam usaha untuk mematangkan kemampuan para santri dalam berpikir, dalam berwawasan, dan juga cara mengambil keputusan. Kemudian organisasi yang kedua yang diresmikan oleh sekolah adalah organisasi Pamuda. Nah, Pamuda ini adalah singkatan dari Pasukan Mujahid Muda. Apa sih itu? Apakah kita harus berjihad fisabilillah, misalkan pergi ke Palestina, pergi ke Suriah? Nah, maksudnya bukan demikian. Pamuda, ya singkatan Pasukan Mujahid Muda, ini adalah salah satu organisasi yang dikawal oleh Eskul Pramuka. Jadi di dalam Eskul Pramuka itu ada organisasi tersendiri namanya Pamuda, dan Pamuda ini diantara tugasnya adalah membantu pembina pramuka dalam melatih diantaranya baris berbaris, tali menali, ya kepada adik-adik kelasnya. Karena memang kadang supaya lebih efektif, maka pembinaan dalam pramuka juga harus dibantu oleh harus ada peran dari kakak kelasnya. Dan selain itu organisasi ini tentu dalam rangka menumbuhkan semangat, dalam rangka menumbuhkan giroh untuk membela agama Islam, untuk membela bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian organisasi yang ketiga adalah UKS.
ya unit kesehatan santri. Ini salah satu organisasi yang mengembangkan potensi santri dalam bidang kesehatan, di mana kami akan melatih para santri yang terpilih dalam organisasi ini dengan cara berbekam, ya cara meruqyah, cara kiropraktik, ya cara menangani kasus-kasus penyakit yang sering dialami oleh santri seperti demam, flu, ya atau pilek, ya atau pusing atau sakit gigi. Nah, ini penyakit-penyakit yang sering dialami oleh orang-orang, khususnya santri SMP Al Hidayah, itu bisa diketahui cara mendiagnosanya dan juga cara menanganinya. Dan ini pun alhamdulillah sangat bermanfaat untuk santri yang tergabung dalam organisasi ini, sehingga bisa menjadi bekal ketika mereka sudah keluar dari SMP atau lulus dari SMP Al Hidayah. Baik, demikian 2 poin yang saya sampaikan. Yang pertama mengenal tentang Eskul SMP Al Hidayah dan juga mengenal tentang organisasi-organisasi yang ada di SMP Al Hidayah Boarding School. Karena itu saya nanti tentunya berharap kepada kalian para santri untuk segera mendaftarkan dirinya eskul apa yang diminati, kemudian nanti silakan diisi melalui Google Form yang saya akan kirimkan. Selanjutnya sebagai penutup, saya akan tampilkan galeri-galeri kegiatan baik eskul maupun organisasi SMP Al Hidayah Boarding School. Selamat menyaksikan dan kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب المكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحات ترى وجوها ناعمات يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب المكاء لصحبة